Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 5 JST kelas G dengan anggota saya Alfila Juari Gunawan dan dua teman saya Roid Muhammad Syafiq dan Noval Fatih Rahman Wahing. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai algoritma Mendeleev dengan menggunakan rumus MR1 menggunakan Microsoft Excel. Kemudian target untuk algoritma XOR sendiri adalah 1-1 menghasilkan min 1, 1 min 1 menghasilkan 1, min 1-1 menghasilkan 1, dan min 1 min 1 menghasilkan min 1. Nah, untuk yang pertama bobot untuk W11, W12, W21, dan W22 serta bias 1 dan bias 2 sudah diketahui, yaitu untuk W11 adalah 0,05, W21 adalah 0,2, bias 1 adalah 0,3, bobot 12 adalah 0,1, W22 adalah 0,2, dan bias 2 adalah 0,15. Untuk Zin1 diperoleh dari perkalian sigma, yaitu W11 dikali X1 ditambah dengan W21 dikali X2 ditambah dengan bias 1 menghasilkan 0,05. Sedangkan bobot Zin2 diperoleh dari X1 dikali dengan W12 ditambah X2 dikali W22 dan ditambah dengan bias. Hasilnya adalah 0,45. Nah, selanjutnya dengan menggunakan fungsi aktivasi, ketika lebih besar sama dengan 0 akan menghasilkan 1, dan jika tidak akan menghasilkan min 1. Karena Zin1 dan Zin2 sama-sama lebih besar dari 1, maka lebih besar dari 0, maka keduanya menghasilkan 1. Untuk algoritma Mendeleev sendiri untuk P1, P2, dan bias 3 sudah ditetapkan konstan, yaitu 0,05. Selanjutnya kita hitung Zin dengan melakukan perkalian sigma, yaitu Z1 dikali dengan P1 ditambah Z2 dikali dengan V2 ditambah bias 3 menghasilkan 1,5. Nah, untuk mendapatkan nilai Y digunakan fungsi aktivasi, yaitu jika nilai Y-in lebih besar sama dengan 0 maka akan menghasilkan 1, dan jika tidak akan menghasilkan min 1. Karena Y-in bernilai 1,5 maka Y adalah 1. Karena Y tidak sama dengan target, maka kita akan melakukan update bobot. Untuk melakukan update bobot ini, karena T bernilai min 1, maka update bobot akan dilakukan pada neuron Z yang mempunyai nilai Zin lebih besar sama dengan 0 atau bernilai positif. Karena kedua Zin adalah bernilai positif, maka akan dilakukan update pada W11, W21, bias 1, dan W12, W22, dan bias 2. Untuk update bobot pada W11 digunakan rumus bobot lama, yaitu D7, ditambah dengan learning rate, yaitu 0,05 atau D1, dikali min 1 dikurangi dengan Zin atau J7 dikali dengan X1, maka akan menghasilkan min 725. Oke, selanjutnya kita akan memberi nilai absolut pada learning rate, yaitu D1, dan pada Zin1 agar ketika nanti kodenya ditarik tidak berubah. Oke, selanjutnya untuk W21 tinggal kita tarik saja, maka menghasilkan min 0,575. Untuk bias sendiri rumusnya terdapat sedikit perbedaan, yaitu bias lama ditambah learning rate dikali min 1 dikurangi Zin. Maka akan menghasilkan untuk bias barunya adalah min 0,475.
Untuk bobot Z2, kita lakukan update dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu untuk W12 rumusnya adalah bobot lama, yaitu G7 ditambah dengan learning rate dikali dengan min 1 dikurangi dengan Z in 2 dikali dengan X1. Kita absolutkan dulu untuk learning rate dan Z in 2. Untuk W22 kita tinggal geser saja, hasilnya adalah min 0,525, dan untuk bias 2, bias lama ditambah dengan learning rate, kita upload dengan Z in 2. Nah, ada kesalahan di sini. Hasilnya untuk bias 2 adalah min 0,575. Untuk perhitungan data kedua, kita akan menggunakan bobot Z1 dan bobot Z2 hasil dari perhitungan ulang, dan demikian untuk W11 kita tinggal sama dengankan dengan W11 hasil perhitungan ulang. Untuk seterusnya kita tinggal tarik saja seperti ini. Untuk Z in 1 sama dengan di atasnya, jadi kita tinggal tarik. Begitu juga Z in 2. Begitu juga untuk nilai dari Z1 dan Z2. Untuk V1, V2, dan bias 3, karena nilainya tetap, kita tinggal tarik saja seperti ini. Untuk Y in rumusnya sama, yaitu tinggal kita tarik saja. Untuk Y sama, kita tinggal tarik saja. Maka akan menghasilkan nilai Y sama dengan min 1. Karena nilai Y tidak sama dengan target, maka kita akan lakukan update pada bobot. Nah, karena T sama dengan 1, maka kita akan melakukan update bobot pada nilai Z in yang paling mendekati 0. Nah, nilai Z in yang paling mendekati 0 adalah min 0,625, sehingga kita akan lakukan update hanya pada bobot pada Z1 saja. Untuk nilai bobot pada Z2 tidak dilakukan update. Jadi untuk nilai bobot pada Z2 kita tinggal sama dengankan dengan bobot lamanya. Seperti ini. Tinggal kita tarik. Update bobot sendiri terdapat sedikit perbedaan rumus dari update bobot sebelumnya. Rumus untuk update bobot ini adalah bobot lama ditambah dengan learning rate dikali dengan 1 dikurangi dengan Z in 1 dikali dengan X 1. Maka untuk W11 akan menghasilkan 0,0875. Untuk W21 kita tinggal geser saja rumusnya, akan menghasilkan nilai min 1,3875. Untuk bias sendiri rumusnya juga sedikit berbeda, yakni bias lama ditambah dengan learning rate dikali dengan 1 dikurangi dengan Z in 1. Maka akan menghasilkan nilai 0,3375.
Selanjutnya untuk data ketiga, kita pindahkan dulu data hasil update-nya ke kolom ini. Sama seperti tahapan sebelumnya, untuk rumus masih sama, kita tinggal tarik ke bawah. Untuk V1, V2, dan V3. Untuk V1, V2, dan V3 nilainya tetap 0,05. Untuk Y pada data ketiga diperoleh nilai min 1, sedangkan target untuk data ketiga adalah 1. Karena nilai Y tidak sama dengan T, maka kita akan lakukan update pada bobot. Untuk kasus ini, kita akan melakukan update pada ZIN2 karena mempunyai nilai yang lebih dekat dengan 0. Untuk bobot pada Z1 akan bernilai sama dengan bobot sebelumnya. Lakukan update bobot pada W12, rumusnya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu bobot lama ditambah dengan learning rate dikali 1 dikurangi ZIN 2 dikali dengan X1. Maka akan menghasilkan nilai min 1,3625. Untuk W22 kita tinggal tarik saja, akan menghasilkan nilai min 0,2125. Untuk bias 2, bias lama ditambah dengan learning rate dikali 1 dikurangi ZIN 2, maka akan menghasilkan nilai 0,1625. Ini seperti pada tahap sebelumnya, kita pindahkan terlebih dahulu nilai dari bobot yang telah diupdate ke kolom bobot untuk data keempat. Untuk perhitungan dari masing-masing kolomnya masih sama, ZIN, ZIN1, ZIN2, Z1, dan Z2. V1, V2, dan bias 3 mempunyai nilai tetap, kita tinggal turunkan saja. Untuk YIN tinggal kita tarik. Nah, untuk Y pada data keempat ini diperoleh nilai 1, sedangkan targetnya adalah min 1. Karena tidak sesuai dengan target, maka kita akan melakukan update bobot lagi. Nilai T adalah min 1, maka kita akan melakukan update pada nilai yang mempunyai ZIN positif. Dalam data ini ya ini ZIN1 dan ZIN2. Jadi kita akan lakukan update pada keseluruhan bobotnya. Nah, untuk update bobotnya sendiri, karena kita telah menggunakan rumusnya pada data pertama, tinggal kita kopikan saja pada data keempat. Diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk delta perubahan bobot. Untuk delta W11 berarti bobot untuk W11 baru dikurangi dengan bobot lamanya.
Begitu juga untuk seluruh data lainnya. Selanjutnya kita melakukan pencarian nilai maksimum dari perubahan bobot, yaitu kita gunakan fungsi max. Diperoleh perubahan bobot maksimum adalah 1,31875, masih lebih besar dari threshold kita yaitu 0,2. Untuk epoch kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pada epoch yang kedua. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah diisi atau diketahui, yakni nilai X, X dan T, dan juga bobot dari Z dan juga B dari Z. Ini ada, terus sini saya ada memasukkan beberapa rumus terlebih dahulu, yaitu rumus kondisional, di mana jika Z menentukan nilai Z yang mana inputnya dari Z in, Z1 dan Z2, jika Z-nya lebih besar daripada 0, maka nilai bipolarnya akan menjadi 1, dan juga jika ukuran dari 0 akan jadi 1. Begitu juga untuk yang Y, untuk menentukan nilai Y dari Y in. Nah, untuk tahap pertama yang kita lakukan adalah untuk mengambil nilai bobot atau weight dan D dari bobot baru terakhir yang berada pada epoch 1. Kita auto semuanya. Nah, lalu kita akan masukkan rumus untuk mencari Z in 1 dan Z in 2. Untuk mencari Z in dan juga Y in nantinya, itu rumusnya sama, yaitu nilai bobot, nilai B akan ditambahkan dengan sigma X dikalikan dengan W. B1 X X1 X2 X1. Oke, hasilnya sudah dapat. Ini untuk yang selanjutnya, karena ini presisinya cepat ya, jadi kita bisa langsung nge-drag saja. Tetapi kita akan mengganti nilai W-nya nanti. Dia posisi ini harusnya sudah diubah. Gitu lagi. F ini fokus jadi enter ya semuanya dari nilai logo dari B nya itu di H di I lalu D1 di G di G lalu ini di H. Nah, setelah itu dapat nilai Z in 1 dan Z in 2 ke operasi konvensional di mana menentukan besarnya mereka. Lalu kita langsung ke mencari Y in. Prosesnya sama dengan mencari Z in bobot atau B tambah sigma
Z dikali dengan V. Nah, untuk operasi conditional juga dimulai kembali dengan nilai 1 nilai bimolarnya. Lalu kita akan mencari bobot baru menggunakan rumus bobot yang ada ditambah dengan nilai rate learning rate dikalikan dengan T dikalikan dengan jumlah pengurangan T dan juga W Z dengan dikurangkan dengan Z dan dikalikan dengan X. Oke. Kali learning rate learning rate-nya kali ditambahkan kita minus Z1 kali kali X. Jumlahnya sama di Z-nya akan C ini C Z1 kita untuk langsung kita cek dulu apakah sudah benar. Sudah benar. Lalu selanjutnya kita copy saja ini. Lalu disesuaikan dengan rumus yang digunakan untuk menghitung Z bobot Z2. Atau kita langsung lihat aja yang di atas sebagai contoh. K sudah benar. Kita masuk ke selanjutnya jika sudah dapat nilai ini kita akan masukkan ke bobot yang baru tadi ke bobot yang akan dilakukan pada iterasi kedua. Oke.
Itu rumusnya sama, langsung kita auto saja. Dan jadi kesalahan ini karena tadi masih ngambil itu. Ini ya sudah benar. Lalu karena ini T dengan Y-nya sama, maka nanti selanjutnya tidak nilai bukitnya tidak perlu untuk mencari lagi. Kita langsung pakai berapa? Sudah, langsung kita ambil kembali nilainya. Di autofill. Nah, lalu ini kita lihat di sini nilainya berbeda dengan yang sebelumnya, T yang sebelumnya. Kalau bobot dari bobotnya akan dicari kembali. Di sini Oke, lalu kita ambil saja nilai bobot barunya. Oh ya, salah. Cari nilai in, dapat satu nilai y-nya. Ini karena ini berbeda dengan sebelumnya, maka kita harus cari bobot baru lagi. Yes. Oke, lalu tahap selanjutnya kita akan mencari delta, yaitu jumlah jumlah bobot awal dikurang dengan jumlah bobot akhir. Lalu akan mencari maksnya berapa. Yaitu di sini dapat 0,5912188. Baik, selanjutnya dengan saya, Naufal. Di sini saya akan menjelaskan epoch ketiga. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk epoch ketiga. Di sini ada beberapa kolom yang sudah saya isi, X1, X2, X1, X2, T, Z1-nya salah ya. Saya hapus dulu.
Di sini ada V1, V2, B3. Y-in-nya belum dihapus rumusnya. Ya, saya rasa sudah yang diperlukan saja. Jadi di sini saya akan lanjut ke inisialisasi awal. Di sini untuk inisialisasi awal bobot Z1 dan bobot Z2 bisa diambil dari bobot Z dari yang epok kedua. Dari aksen bobot Z1 aksen dan bobot Z2 aksen. Di sini bisa langsung di copy aja. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat W1-nya 1,3, W21-nya itu min 1,3, B1-nya min 1, B12-nya min 1,2, B22 itu 1,2, B2 min 1,07. Nah, dari sini kita bisa dapetin Z in 1 di mana kita menggunakan rumus sigma. Sini kita bisa copy dari rumus di atasnya ya epok kedua, kita copy. Nah, di sini saya jelaskan rumusnya. Jadi di sini kan rumus sigma. Jadi di sini dikalikan bobot W11 dengan X11 dengan X1 ditambah dengan W21 dikali dengan X2. Lalu ditambah dengan B1. Dan didapatkan hasil seperti ini, yaitu min 1,08. Sama untuk Z in 2 menggunakan rumus sigma. Jadi copy aja dari atas. Nah, didapatkan hasil min 1,08281. Jadi cukup sedikit berbeda. Dan di sini saya jelaskan sedikit. Jelaskan ulang. Di sini dikalikan W12 dengan X1, W22 dengan X2, lalu dijumlahkan kedua hasil yang dikalikan tersebut dan ditambahkan dengan B2 sehingga dapatkan hasil yang tadi. Dari Z in 1 dan Z in 2 bisa didapatkan nilai Z1 dan Z2. Nah, dari Z1 sendiri kita menggunakan fungsi step bipolar. Kita copy rumusnya kita copy ke rumusnya dari atas. Nah, saya jelaskan rumusnya di sini. Kita menggunakan rumus if Excel. Di sini kita lihat J25 ini adalah Z in 1, di mana jika lebih besar daripada sama 0, sama dengan 0, jika benar itu 1, jika salah itu min 1. Maka hasilnya adalah min 1. Karena Z in 1-nya itu min 1 ya. Lalu untuk Z in 2-nya menggunakan rumus yang sama, yaitu fungsi step bipolar. Copy saja. Didapatkan juga min 1 karena Z in 2-nya itu minus 1. Lalu lanjut ke Y in. Y in ini juga mirip dengan fungsi sigma. Jadi kita kopas saja dari atas. Nah, di sini Y in-nya. Jadi di sini bedanya dengan Z in 1 dan Z in 2, dia menggunakan Z1 dengan V. Nilai Z dengan V. Jadi di sini saya jelaskan aja. Di sini Z1 dikali dengan V1 ditambah Z2 ditambah V2 dijumlahkan kedua nilai tersebut lalu ditambahkan dengan B3. Sehingga dapatkan hasil seperti ini, minus 0,5. Nah, Y-nya sendiri didapatkan dari fungsi step bipolar sama seperti Z1 dan Z2 tapi menggunakan Y in. Jadi kita copy saja rumusnya di atas. Dapatkan hasil minus 1. Dan di sini bisa kita lihat nilainya, warna selnya berubah dari merah. Nah, di sini karena kita sudah formatting dari kelompok kami sudah formatting apabila nilai T dan nilai Y-nya ini sama, dia tidak akan berwarna jadi warna putih. Apabila berbeda, nanti warnanya merah. Oke, karena tidak berubah, berarti bobot barunya tidak ada.
karena tidak ada perubahan. Jadi di sini kita copy saja. Karena nilainya sama jadi tidak berubah. Karena nilainya juga berubah. Karena sini juga sama, berarti delta W-nya juga sama. Berarti delta Y-nya perubahan nilainya dari bobot yang lama dan bobot yang baru 0 untuk semua nilai. Lanjut ke data kedua. Di sini karena nilainya sama, kita ambil dari sini. Karena data duanya itu nilainya sama, kita bisa copy aja langsung, tapi saya pakai rumus yang di atas saja, mengambil data dari bobot aksennya. Jadi select semua datanya, semua selnya yang terkait dengan bobot, lalu copy, paste, sehingga dapat bobot yang sama. Lalu kita gunakan rumus sigma ke zin1. Sama juga, mungkin sekalian saja tadi kita autofill aja ke bawah. Lalu untuk ini zin1 dan zin2 juga autofill karena rumusnya juga sama. Lalu jadi saya dijelaskan ulang untuk zin1 ya mengalihkan W1 dengan X1, W21 dengan W2, X2, B1 dan ditambah dengan B1. Untuk zin2 juga sama, W12 dengan X1 didokkan perkalian, W22 dikali dengan X2 dan ditambah dengan B2. Sehingga didapatkan, kita autofill juga ya, didapatkan hasil 1 karena 1,05. Ini autofill juga karena nilainya minus 3. Lalu lanjut di sini, karena sudah dapat nilai Z1 dan Z2, langsung saja ke Y-in. Kita autofill juga karena rumusnya sama. Di sini dapat 0,5 karena perkaliannya di sini Z1 kali V1 ditambah Z2 V2 dan ditambah 0,5 itu menghasilkan 0,5. Lalu untuk Y1-nya juga kita autofill saja. Nah, didapatkan nilai 1 karena Y-in itu adalah 0,5 di atas nilai 0. Lalu karena Y dan T-nya sama-sama dengan 1, kita dapat copy saja. Tadi salah copy ya, harusnya value saja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, biar saja. Lalu lanjut ke delta W-nya. Delta W-nya karena tidak ada perubahan, jadi nilainya 0. Lalu lanjut ke data ketiga, karena tidak ada perubahan, berarti buat data ketiganya untuk bobotnya juga sama. Dapat Zin-nya tuh, Zin-nya didapatkan minus 0,37 menggunakan rumus sigma yang tadi. Didapatkan Zin2 1,5, sehingga didapatkan Z1 minus 1 karena minus, Z2 positif karena 1,5. Lanjut ke Y-in, perkaliannya Z1 dengan V1, Z2 dengan V2 ditambah dengan B3, dapat Y-in 0,5 sehingga dapat nilai 1 karena sama,
tidak ada perubahan. Kita copy aja nilainya. Sehingga diketahuinya juga tidak ada perubahan. Maka kita lanjut ke data keempat dengan bobot yang sama. Z-in-nya -1, Z-in 2-nya itu -1 juga, sehingga Z1 dan Z2-nya adalah -1 dan -1. Lalu untuk Y-in-nya dikalikan Z1 dengan V1, Z2 dengan V2, lalu ditambahkan dengan B3, sehingga dapat -0,5, di mana bila masuk ke dalam fungsi step bipolar akan menghasilkan nilai -1. Nah, karena sama Y dengan T-nya yaitu -1, maka tidak ada yang berubah, sehingga kita dapat copy saja nilainya, sehingga tidak ada perubahan di deltanya. 0, 0, 0, dan 0. Nah, karena lalu lanjut kita hitung max-nya. Karena max-nya dari seluruh data di sini tidak ada yang lebih besar daripada 0, semuanya 0, maka didapatkan nilai yang lebih kecil daripada threshold-nya, di mana threshold-nya di sini yang digunakan adalah 0,35. Sehingga pemutaran looping epoch, sehingga epochnya telah selesai dan didapatkan hasil akurasi 100%, di mana untuk data pertama itu nilainya -1, data kedua 1, data ketiga 1, dan data keempat itu -1. Untuk bobotnya sendiri adalah 11, 1, -1, -1 dan 1, dan -1 dan -1, yang sudah cocok dengan logika SOR yang sudah dijelaskan di mata perkuliahan. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan materi untuk manualisasi mandalin di Excel. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.